Pemirsa 1,2 juta dosis vaksin produksi Sinovac tiba di tanah air Minggu malam. Pengiriman vaksin pertama tersebut dijanjikan Sinovac untuk pemerintah Indonesia. Satu,2 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam. Jutaan vaksin yang dibuat oleh perusahaan Sinovac ini didatangkan dari Cina. Satu,2 juta dosis yang tiba ini merupakan gelombang pertama. Nantinya akan dikirimkan 1,8 juta dosis vaksin jadi dan 45 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada Januari mendatang. Datangnya vaksin dari Cina ini membuka asa bagi masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kedatangan vaksin ini menjadi langkah awal pemerintah melaksanakan vaksinasi bertahap kepada masyarakat. Langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Sebelumnya, pemerintah memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Jumlah ini terus bertambah di tahun 2021. Sinovac akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin di minggu pertama November yang akhirnya terrealisasi pada minggu pertama Desember. Selanjutnya, Sinovac akan kembali mengirim 1,8 juta dosis vaksin pada pengiriman kedua. Sinopharm akan mengirimkan total 15 juta dosis vaksin ke Indonesia. Sedangkan CanSino akan mengirimkan 100.000 dosis vaksin di bulan November, yang diikuti 20 juta dosis vaksin di tahun 2021 mendatang. Dan yang terakhir, sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, AstraZeneca menyanggupi akan mengirim 100 juta dosis vaksin di awal tahun 2021. Vaksin menjadi harapan warga untuk menangani pandemi COVID-19, mengingat laju penambahan kasus positif di tanah air masih belum menunjukkan perlambatan atau bahkan penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan.